Allahumma arhamna bil Quran. Untuk toleransi kepada syirik atau bid'ah nggak bisa. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan kamu ikuti langkah-langkah setan karena dia musuh yang nyata bagi kamu. Khatwa, selangkah demi selangkah, nggak sekaligus. Setan pintar caranya. Sekarang ya sudah, biarkan dulu dia. Yang penting dia mau datang dulu udah. Alhamdulillah, ustadznya datang diundang dalam acara maulid, acara bid'ah atau acara yang lain, ustadznya mau datang. Dengan berbagai gelarnya sudah si ustadz ini. Sudah datang. Nggak apa-apa, nggak dimintain pendapat segala macam. Udah, yang penting datang udah, alhamdulillah, kata mereka. Yang kedua, setan bilang, ya suruh dong dia ngomong, kata setan. Jangan dibiarkan, masa di situ aja. Buat apa dia datang? Dia kan punya kedudukan. Suruh ngomong. Ngomongnya awalnya lurus-lurus aja. Itu undangan yang kedua. Undangan yang ketiga mulai mendukung. Ya kalau menurut saya sih ini nggak apa-apa. Ini kan masalah khilafiyah. Atau istilah sekarang ijtihadiyah. Yang ketiga tuh. Yang keempat, udah hilang tuh masalah ijtihadiyah. Memang kita harus hidupkan yang seperti ini. Betul nggak setan seperti itu? Itu setan. Kurang ajarnya Wahabi begitu. Wahabi bilang bapak ibunya Nabi dalam neraka. Ini orang-orang goblok ini. Orang-orang nggak ngerti hadis ini. Ada satu hadis yang dimana di situ dikatakan Rasul berkata, abi finnar, ayahku dalam neraka. Itu hadis ada dua riwayat. Pertama riwayat Hammad ibn Salamah, kedua riwayatnya Ma'mar. Ini dalam ilmu hadis ada namanya tarjih hadis. Tarjih hadis itu di antara dua hadis itu nanti dicari tahu mana yang paling rajih, mana yang paling kuat. Nah saudara-saudara, Hammad ibn Salamah menurut Al-Imam Suyuti, Al-Imam Qurtubi, sahifduh, Hammad ibn Salamah itu apalannya buruk di masa tuanya, sehingga kalau ditarjih, kalau dibandingkan mana yang paling kuat, maka riwayat Ma'mar yang lebih kuat. Sedangkan riwayat Ma'mar tidak ada lafaz Nabi mengatakan ayahku dalam neraka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bapak ibunya Nabi, beliau berdua adalah ahlul fitrah. Ahlul fitrah itu siapa? Ahlul fitrah itu adalah orang yang hidup di masa kekosongan daripada Nabi, orang yang hidup di masa kekosongan daripada Rasul, yang dimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma kunnal mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum, suatu golongan sehingga kami mengutus kepada kaum dan golongan tersebut seorang Rasul. Nah bapak ibunya Nabi hidup mereka di masa kekosongan para Nabi, kekosongan para Rasul, dan ajaran akidah yang mereka anut adalah ajaran dan akidah Ibrahim, millata Ibrahim hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Wahabi pakai kata-katanya Imam Hanafi. Loh, Imam Hanafi bilang kok dalam perkataannya, gaulnya Imam Hanafi. Apa gaulnya Imam Hanafi? Inna aban Nabi sallallahu alaihi wasallam mata kafiran wa Abu Talib mata alal kufri. Goblok, ada satu huruf yang kamu hilangkan di situ, huruf mim, mim nafi, mim yang berarti tidak, itu dihilangkan sama mereka. Harusnya inna aban Nabi ma mata, tidak mati dalam keadaan kafir, diilangin manya jadi mati dalam keadaan kafir. Imam Hanafi inna aban Nabi ma mata alal kufri, ayah Nabi tidak mati dalam keadaan kafir. Sama Wahabi mimnya diilangin, inna aban Nabi mata alal kufri, padahal ada manya ma mata, tidak mati dalam keadaan kafir. Saudara-saudara, masa bapak ibu
ibunya Nabi, yang dimana Nabi adalah darah dagingnya. Masa bapak ibunya Nabi masuk dalam neraka, saudara-saudara? Ini nggak masuk akal ini. Kalau bapak ibunya Nabi masuk neraka, berarti api neraka tidak bisa memakan. Saya ada mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW, yang mengisi ceramah adalah seorang habaib. Bagaimana menurut Pak Ustadz, apakah boleh saya tidak mengikutinya? Memang boleh, lebih baik jangan ikut. Jawaban sederhananya, gitu kan? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi nggak pernah rayain hari lahirnya, maka lebih baik kita tidak lakukan. Itu sarannya. Tapi saya tidak menyalahkan ya, kalau orang tetap ngotot mau kerjakan itu hak dia, terserah. Tapi ingat, semua perbuatan punya konsekuensi, tanggung jawab di hadapan Allah. Pelanggaran terhadap Nabi Muhammad SAW adalah bukan hanya karena melakukan kemaksiatan. Misal Nabi larang zina lalu dia berzina misalnya, bukan cuma itu. Melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan juga pelanggaran. Saya kasih contoh, kalau kita kerja di perusahaan, lalu kita niat baik niatnya, perusahaan sudah kasih nih, ini pintu, ini tembok masjid, ini warnanya coklat, atau tembok kantor warnanya coklat. Kantor kita sudah di-skat, ini tempat kamu, ini meja kamu ya. Kemudian kita masuk ke situ, kita lihat kayaknya bagus nih kalau temboknya diubah jadi warna biru. Kita pegawai di situ ya, datang, kemudian kasih warna biru. Pimpinan perusahaan tidak suruh, pelanggaran atau bukan? Nggak disuruh loh ini, tapi baik, kan gitu. Kita taruh kembang di depan pintu masuk. Bagus menurut kita, beli kembang mahal, 1 juta, 2 juta kembangnya. Tapi pimpinan perusahaan tidak suruh, pelanggaran atau bukan? Pelanggaran. Jadi pelanggaran itu bukan hanya melakukan apa yang dilarang, tapi mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Kita masuk dalam. Orang keluar misalnya, orang keluar ditugaskan oleh kantor pergi ke satu tempat. Baik, pergilah ke tempat ini. Lalu kita pergi ke sana. Kemudian tugas kantor memberikan kita anggaran tiket, anggaran hotel untuk pergi ke Jakarta, ke Surabaya, urus pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5. Bolehkah kita mengerjakan pekerjaan yang lain? Jawabannya tidak boleh. Kecuali kita izin, dan diizinkan karena anggaran dibiayai oleh perusahaan. Allahu a'lam. Jadi jauh lebih aman antum. Setiap hari Senin Allah angkat azab dan siksanya hanya karena bergembira sesaat dengan lahirnya Al-Mustafa. Maka bagaimana dengan saya dan kalian kalau kita bergembira seumur hidup kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad? Oleh karena itu, saudara-saudara, kita duduk di sini memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi. Ini suatu perbuatan yang mulia. Tetapi banyak juga golongan-golongan di luar sana, banyak golongan-golongan yang mulut kotornya berani mengatakan bahwasanya orang-orang yang duduk di maulid itu mereka telah berbuat dosa besar. Maulid itu adalah bid'ah dalalah, maulid itu bid'ah yang sesat, maulid itu sumber kesyirikan, maulid itu sumber kekafiran. Banyak golongan-golongan di luar sana yang berkata seperti itu. Ini golongan-golongan yang bodoh, golongan-golongan yang goblok, golongan-golongan yang dungu, tidak ngerti kaidah fikih, tidak ngerti takhrij hadis, tidak ngerti mustalah hadis. Baru belajar beberapa tahun di Arab Saudi, pulang baru punya jenggot 8 lembar 9 lembar, sudah berani menyesat-nyesatkan orang yang duduk di majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau kita mau lihat bid'ahnya, luarnya iya bid'ah, luarnya bid'ah, luarnya covernya bid'ah, covernya ini sesuatu yang baru, tetapi intisari, lubabnya, intisari yang ada dalam peringatan maulid ini bukanlah sesuatu yang bid'ah. Tadi di maulid tadi dibacakan Quran. Apakah membaca Quran sesuatu yang bid'ah? Kau duduk di sini, kita saling makan sama-sama. Nanti selesai acara makan bareng-bareng. Dalam kitab dijelaskan Nabi Allah Ibrahim menjadi Khalilullah. Nabi Ibrahim itu jadi kekasih Allah karena 3 sebab. Pertama, Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri. Nabi Ibrahim itu kalau makan pasti bareng-bareng, pasti sama-sama. Kalau beliau cuma sendiri, beliau rela jalan kaki berkilo-kilo hanya untuk cari teman untuk makan sama-sama. Kita duduk di sini mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Muhammad juga makannya selalu bersama-sama. Apakah ini sesuatu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk di sini saling menyebarkan salam. Apakah menyebarkan salam sesuatu yang bid'ah? Nabi Muhammad berkata afsus salam, sebarkan salam.
Kita duduk di sini saling memberi makan. Nabi Muhammad bilang wa'at'imut ta'am, berilah makan. Kita duduk di sini menyambung tali silaturahmi. Kata Nabi Muhammad wasilul arham, sambunglah tali persaudaraan. Kita duduk di sini mengenang Nabi Muhammad, menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam hadis riwayat Ad-Dailami dalam kitab musnad beliau, yaitu kitab yang bernama Al-Firdaus, qala Rasul zikrul anbiya minal ibadah, mengingat para nabi, mengingat para rasul itu adalah ibadah. Dzikrus sholihin minal kafarah, dzikrul maut minas sadaqah, wa dzikrul kubur yuqarribukum minal jannah. Kata Nabi Muhammad, mengingat para nabi, mengingat para rasul, menyebut-nyebut nama mereka itu adalah ibadah. Kita duduk di sini menyebut Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, mengenang Nabi Muhammad, membaca sirah beliau, tarikh beliau agar bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari kisah hidup beliau. Apakah ini sesuatu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk di sini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bukankah Allah berkata, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apakah salawat sesuatu? Pertanyaan sering ya. Saya katakan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedih apa yang disedihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita gembira apa yang digembirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sedih tatkala dia minta izin agar ya memohon ampun bagi ibunya. Allah tidak mengizinkan. Dan kalau Rasulullah SAW minta izin untuk menziarahi ibunya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, ayahmu di neraka. Kemudian ini dalam Sahih Muslim, seorang itu sedih, kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar, sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Taib, masalah ayah ibu Nabi di neraka atau tidak masalah yang gaib. Maka tidak boleh kita mengucapkan tentang masalah ini kecuali dengan dalil, bukan pakai perasaan. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka jahanam dan ibunya tidak diizinkan agar dia ya mohon ampun buat ibunya. Apakah kita berani melanggar perkataan Nabi SAW? Saya katakan memang ada sebagian ulama yang berusaha mentakwil hadis ini, mengatakan oh maksudnya ayahku dan ayahmu di neraka, maksudnya pamanku di neraka, yaitu Abu Talib misalnya. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah, ya, ini apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam buku Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi tegas dalam hal ini menjelaskan ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam. Oleh karenanya di antara dalil yang menguatkan bahwasanya ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam, ya, bahwasanya Nabi saya tidak pernah mendapat. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang Rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Untuk apa? Untuk membacakan ayat-ayat Quran, membacakan kitabullah, membacakan risalah, kumpulan perkataan semua Nabi, 124.000 Nabi. Ini Al-Quran. Baru kita disuruh berselawat kepada Rasulullah. Itu kepasrahan. Bagi yang percaya beliau sebagai Nabi dan Rasul, mereka dicap sebagai orang mukmin. Bagi yang tidak percaya, inna lillahi inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau was'ir. Bagi yang tidak percaya, mereka dicap sebagai kafir. Siapa manusia mulia di dunia ini sepanjang masa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir yang bodoh saja yang menolak Nabi kita Muhammad, tapi yang pintar-pintar semua masuk Islam. Masya Allah, orang-orang yang masuk Islam itu kemampuan mereka, intelijensi mereka di atas rata-rata. Orang Islam yang murtad dari Islam cuma 2 persoalan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadai ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba
dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 persoalan. An umri fima afnahu, umur dengan apa engkau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, jasad di dalam tanah pun ditanya oleh Allah dengan apa engkau rapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmu dalam segala kompetensi, kemampuan, keilmuan apa saja yang kita tekuni dalam aspek kehidupan pribadi, rumah tangga, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang kita ejawantahkan untuk menjadi sumbangsi bagi kemajuan pribadi kita sendiri, masyarakat, dan umumnya bagi negara kita. Ini semua yang akan ditanyakan. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaq, hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanjakan. Dari urutan proses pembenaran ketika sang hamba berada di hadapan Allah di pelataran kiamat, yang menjadi tolok ukur kemudian adalah bagaimana kita mengejawantahkan karakter, akhlak, moralitas yang menjadi guidance, yang menjadi pembimbing di dalam aspek kehidupan jasmaniah kita, kehidupan spiritual kita. Menjadi contoh dan teladan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kita berkumpul, kita bersatu. Setiap rangkaian dalam perjalanan kehidupan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang pertama Muharram awarosinin wajallaha syahron mubarakan likaumil mu'minin. Bulan Muharram diharamkan oleh Allah karena mengantisipasi, menjaga eksistensi, keberadaan, kesucian umat Islam. Karena di depan Muharram biasanya ada pelaksanaan tasyrik musyrik. Apa itu tasyrik musyrik? Pelaksanaan hari raya orang-orang kafir, musyrik. Maka perlu diantisipasi, diharamkan oleh Allah. Hei umat Islam, antum punya tahun baru adalah Muharram awarosinin wajallaha syahron mubarakan likaumil mu'minin. Apa maksudnya begini? Yang kedua kemudian Allah haramkan adalah bulan Rajab, bulan yang tidak boleh terjadi pertumpahan darah, bulan perdamaian, bulan mengikat kita untuk senantiasa ada dalam ukhuwah Islamiyah, di mana terjadi peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menembus Sidratul Muntaha untuk menerima perintah yang paling utama, Abdulul a'malu as-salatu khams, amal yang paling utama solat 5 waktu. Di antara bulan Muharram dan bulan Rajab ada 1 bulan yang terselip terkait dengan perkara moralitas akhlak manusia. Apa itu? Bulan Rabiul Awal. Sejarah yang menjadi ketentuan yang sekaligus menentukan aspek kehidupan, keimanan, ketakwaan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Apa itu? Mempelajari uswah hasanah yang melekat dalam diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh orang mengatakan, menghalang-halangi yang namanya Maulud Nabi, sedangkan sudah setiap tahun dilaksanakan. Moralitas bangsa ini makin hari menunjukkan ketidakpastian dalam mengejawantahkan nilai-nilai ketauhidan Islam. Artinya dalam sudah mempelajari setiap tahun, mendengar para mubaligh, mendengar para dai, mendengar para ulama, para kiai, abuya menyampaikan risalah tentang kerasulan uswah hasanah, masih saja ada umat Islam yang tergolong sebagai manusia munafik. Apalagi tidak dilaksanakan. Kita semua tahu ada 4 karakter yang melekat kuat di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanatun liman kana yarjul wal yaumal akhir. Apa itu? Pertama, beliau adalah orang yang jujur, sidik. Kemudian beliau adalah orang yang suka menyampaikan risalah, suka berdakwah, tabligh. Kemudian beliau amanah, dan kemudian beliau fatona, berbudi pekerti luhur. Itulah sebabnya bukan hanya orang Islam yang mengagungkan baginda Rasul, kaum saintis, orang-orang yang terkemuka dalam kemampuan akademik yang ada di benua Amerika dan Eropa, mereka menyanjung kehebatan yang melekat dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah berkata, Rasulullah itu, Ahmad bin Abdullah itu adalah Al-Quran yang hidup. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang hidup, karena beliau menghafal Al-Quran 30 juz. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Untuk apa? Untuk membacakan ayat-ayat Quran, membacakan kitab Allah, membacakan risalah, kumpulan perkataan semua nabi, 124.000 nabi. Ini Al-Quran dihafal oleh Rasulullah, dibaca oleh Rasulullah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kalian kitab Al-Quran dan sunnah, wal hikmah, sunnah, hadis. Jangan antum berpikir, ibu bapak saudaraku, bahwa Al-Quran ini hanya milik umat Islam. Bukan. Di setiap bulan Ramadan ada fungsi dan peran penting dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan lazi Quran fihil Quran huda linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran ini sifatnya bukan spesifik, tidak bersifat hanya kepada satu suku, kaum, bahasa dan agama. Tidak. Al-Quran ini bersifat universal, sama dengan posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Allahu akbar. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi kalau orang manusia itu diutus, dipilih oleh Allah, dicari manusia yang paling mulia dari sekian banyak kemuliaan yang ada pada manusia lain. Bukan manusia biasa, manusia yang luar biasa, the Prophet Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Michael Hart, penulis buku catatan manusia terbaik, 100 manusia terbaik di dunia, 100 the great men in the world is Prophet Muhammad, but man is number one. Dari catatan 100 manusia terbaik di dunia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad menduduki ranking pertama. Nomor yang kedua Albert Einstein, nomor yang ketiga Isa Al-Masih. Ilmuwan-ilmuwan lain di bawah. Makanya jangan dibanding-bandingkan. Ini nenek-nenek nih suka-suka banding-bandingin. Bu, jangan suka-suka banding-bandingkan Rasulullah dengan orang lain. Betul? Ibu banding-bandingin, biasanya nenek-nenek ini bahaya. Oleh dan sebab itu, menerima kemampuan ilmu dari Allah harus melalui Nabi kita. Antum tidak akan cerdas, antum tidak akan pintar kalau antum tidak berserah. Berserah kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat dan Allah saja bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru kita, ya ayyuhallazina amanu shollu
alaihi wasallimu taslima, baru kita disuruh berselawat kepada Rasulullah. Itu kepasrahan. Bagi yang percaya beliau sebagai Nabi dan Rasul, mereka dicap sebagai orang mukmin. Bagi yang tidak percaya, inna lillahi inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau was'ir. Bagi yang tidak percaya, mereka dicap sebagai kafir. Bagi yang menerima kerasulan kenabian Rasulullah, mereka dicap sebagai mukmin. Yang bagaimana? Mukmin yang bagaimana? Karena di Indonesia ini baru-baru ini, hari-hari terakhir ini, masing-masing memenangkan mazhab. Iya, saya dari awal masuk Islam, dari 2006 saya masuk Islam. Wallahi, satu keluarga kami tidak punya bendera organisasi Islam. My struggle for Islam is not Islam organization. Perjuangan kami adalah untuk Islam, bukan untuk organisasi Islam. Nggak ada malaikat. Saya sudah baca Al-Quran, sudah habis sebelum masuk Islam. Masih saya pendeta, saya sudah membaca Al-Quran. Allahu Akbar, 8 tahun saya hatamkan Al-Quran, buka tutup. Nggak pernah saya mendapati di tangan malaikat Ridwan penjaga pintu surga ada sentimeter. Untuk apa? Mengukur jenggot. Siapa jenggot yang paling panjang, surganya paling tinggi. Begitu mau masuk di pintu surga, cari aja, imam boleh cari, Pak Imam Islamic Center, tanya beliau, ada nggak malaikat pengukur jenggot dan tukang ukur kaki celana? Buset, bikin kacau Islam yang begitu. Kita sudah ditinggal habis-habisan oleh kafir dan munafik, ditambah lagi dengan begitu. Dikit-dikit dakwah membesar-besarkan mazhab. Sudahlah, di sana tidak ada surga mazhab. Apabila nanti meninggal ditanya, Saiful, surgamu waktu kamu di dunia apa organisasi Islammu? Oh, kebetulan saya Naqsabandiyah. Kalau Naqsabandiyah dek, surganya ke kiri, lampu merah, nomor ambil kanan. Ditanya juga kepada Ibrahim, tinggal di mana Ibrahim? Ini kan orang 7 langkah dari kubur. Datang 2 makhluk, Munkar and Nakir. Datang. Kalau Munkar Nakir datang kepada ustadz, dia agak sopan di Munkar dan Nakir. Kepada ustadz dia datang, Masya Allah, dia bangunkan pakai tangan. Kalau kepada jamaah biasa begini, apalagi suka ke depan begini, ibu-ibu pakai kaki, bangun Saiful, jangan pura-pura aja. Ditanya sama malaikat, waktu di dunia NU apa Muhammadiyah? Ini lagi ribut ini. Ada bioskop film My Flag. Ini film suka-suka membuat. Ini siapa punya kerja? Walan tardo ankal Yahud wala Nasara hatta tatabi'a millatahu. Yahudi dan Nasrani tidak pernah senang kecuali kita murtad, pindah dari Islam. Nah itu. Dan orang-orang Islam sebagian kecil ada juga yang tidak tahu diri, suka bersekutu dengan orang kafir, pemakan tainya kafir. Karena di hadis memang tai. Pak Imam bantah sama saya kalau salah. Ini banyak guru-guru pesantren nih, banyak para ulama yang hadir nih. Tanya apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam as-sunnah hadisnya. Rasulullah yang Rasul khawatirkan dari umatnya adalah apabila yang masuk dari mulutnya, yang aku khawatirkan dari umatku, mereka hanya berpikir apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka derajat kehormatan wibawa manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari perutnya. Apa itu? Tai. Nah ini sekarang Pak, lagi musim pemakan tai. Nggak peduli, kena hati saudara Muslim disikat. Kalau kita sama-sama Muslim sudah saling mengancam, kita sama-sama Muslim sudah saling memenjarakan, yang senang siapa? Iblis dan innalillahi. Saya ini orang dari kafir masuk Islam, nggak ada tendensi. Nggak pernah saya bergabung dengan NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, karena saya sudah baca mustalah hadis. Saya baca banyak kumpulan pemikiran para ulama, bahkan bukunya Quraisyah, Tafsir Al-Misbah 1-15. Saya baca 1 tahun 9 bulan, finish. Makanya saya tahu berteori secara tafsir di dalam Al-Quran. Tidak bisa kita melihat begitu.
Islam itu dilihat dengan kacamata yang lebih luas, universal. Kenapa? Karena kehadiran baginda Nabi SAW penyempurna dari semua risalah para nabi. Kenapa sebagai penyempurna? Karena 123.999 nabi yang membawa risalah dari Allah, tak satu pun yang sukses. Umatnya tidak ada. Ibrahim umatnya hanya sekelas kecamatan, Pak Camat. Kita ini camat semua, Pak. Sebentar lagi mati semua kita. Maulud Nabi ini orientasinya cuma dua, kawan. Kalau nggak hidup mati, kalau nggak mati hidup. Manusia hidup untuk mati. Konsekuensi kehidupan adalah kematian. Regret in death is wrong to living life. Kalau kematian kita salah, berarti ada kesalahan di dalam menjalankan peri kehidupan kita. Nah, oleh karena tidak salah, maka cari contoh, cari sampel, cari teladan, carilah guidance, pembimbing yang betul-betul menjadi contoh dalam aspek dan kehidupan kita. Siapa dia? Siapa manusia mulia di dunia ini sepanjang masa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir yang bodoh saja yang menolak Nabi kita Muhammad, tapi yang pintar-pintar semua masuk Islam. Masya Allah, orang-orang yang masuk Islam itu kemampuan mereka, intelijensi mereka di atas rata-rata. Orang Islam yang murtad dari Islam cuma dua persoalan. Kalau bukan Indomie, beras 1 liter. Oh, saya